Legenda Krishna Menyadur Kristus, ditulis oleh Suryanto MPD dalam buku Hindu di Balik Tuduhan dan Prasangka. Mengapa banyak ada persamaan antara ajaran Krishna dengan ajaran Kristus? Pertanyaan seperti itu kerap dikemukakan orang yang telah mempelajari Hindu, khususnya mazhab Vaishnava dan ajaran Kristen. Ada yang bahkan terang-terangan curiga, jangan-jangan ajaran Krishna dan awatarannya dalam kitab-kitab Vaishnava sebenarnya diadopsi dari ajaran-ajaran Yesus dalam Injil. Kecurigaan itu bukan tanpa alasan. Bukankah sejak awal pertama Masehi, salah seorang murid Yesus, yakni Santo Thomas, telah mengajarkan agama Kristen ke wilayah Kerala, India Selatan? Tidakkah ajaran Bhakti Yoga sesungguhnya adalah ajaran cinta kasih Yesus yang kemudian dimanipulasi, lalu ditulis menjadi kitab-kitab para Vaishnava? Bukankah nama Krishna sebenarnya sangat mirip dengan nama Kristus? Rasa curiga seperti itu sangat wajar, dan memang telah menjadi topik perdebatan sejak lama di antara para ahli sejarah. Memang, kalau kita cermati secara seksama, begitu banyak ada persamaan antara ajaran Bhakti Yoga dengan ajaran-ajaran Katolik dan Kristen. Misalnya dalam kitab Matius, Yesus mengatakan, "Cintailah Tuhanmu dengan segenap pikiran dan jiwamu." Dalam 10 perintah Allah, perintah pertama adalah, "Akulah Tuhan, Allahmu. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku. Cintailah aku lebih dari segala sesuatu." Dalam Bhagavad Gita bab 18 sloka 65, Sri Krishna menyatakan, "Berpikirlah tentangku senantiasa, man manaha. Jadilah penyembahku, mat bhaktaha. Bersembahyanglah kepadaku, madhyaji. Bersujudlah kepadaku, mam namaskuru." Yesus mengajarkan bahwa mencintai Allah melebihi segala sesuatu adalah yang terpenting. Barulah setelah itu menyusul ajaran untuk mencintai tetangga atau mencintai sesama manusia. Jangan membunuh. Sri Krishna juga mengajarkan hal yang sama, agar seseorang hanya menyerahkan diri sepenuhnya kepada beliau. Beliau akan menyelamatkan seseorang dari segala dosa. Bhagavad Gita bab 18 sloka 66. Ajaran mencintai Tuhan dengan segenap jiwa inilah yang merupakan inti ajaran dari Bhakti Yoga. Kalau kita teruskan, akan masih banyak daftar persamaan ajaran-ajaran Bhakti Yoga dengan ajaran Kristen secara umum. Karenanya, tidak heran bila orang mencurigai bahwa Bhakti Yoga sebenarnya adalah modifikasi dari ajaran-ajaran Yesus. Tapi benarkah demikian? Bagaimana membuktikan bahwa dugaan seperti itu sesungguhnya tidak benar? Bukti apa yang bisa kita ajukan untuk menunjukkan bahwa Hindu dan ajaran Bhakti Yoganya telah ada beribu-ribu tahun sebelum lahirnya agama Kristen? Kalau kita menjelaskan bahwa Sri Krishna bukanlah sekedar tokoh mitologi Hindu, melainkan tokoh sejarah yang benar-benar pernah hidup di bumi ini, orang mungkin akan mempertanyakan bukti-bukti fisik apa yang mendukung kebenaran pernyataan itu. Saat kita sebutkan bahwa zaman Kali atau Kali Yuga telah berlangsung selama hampir 5.000 tahun lebih, orang-orang terpelajar akan menyangkal bahwa penanggalan Hindu itu adalah hasil jiplakan perhitungan penanggalan Yunani yang usianya lebih tua. Kutipan-kutipan ayat-ayat Weda yang membenarkan pernyataan dianggap sebagai hasil karya peradaban primitif India yang belum mengenal ilmu pengetahuan. Lalu apa yang bisa kita jadikan bukti pendukung yang dapat diterima oleh kalangan terpelajar yang hanya mengandalkan kemampuan otak yang sebenarnya juga terbatas itu? Secara umum, bukti-bukti berupa benda-benda peninggalan sejarah akan lebih meyakinkan para sarjana tentang keberadaan sebuah peradaban pada masa lampau. Ya, manusia zaman sekarang memang diajarkan untuk lebih percaya pada kebenaran sesuatu hanya kalau sesuatu itu mampu dimengerti, dipahami, dicerna, dan dimaknai melalui bantuan panca inderanya. Walaupun sudah jelas-jelas bahwa indera kita juga tidak sempurna dan tidak akan dapat diandalkan untuk menilai apakah sesuatu itu benar atau tidak, terlepas dari kemampuan otak kita memahaminya. Salah satu bukti kasat mata seperti itu adalah peninggalan sejarah dalam bentuk prasasti. Penemuan-penemuan prasasti dan peninggalan-peninggalan sejarah lainnya di India dan sekitarnya yang menyajikan bukti-bukti yang kuat bahwa ajaran Bhakti Yoga telah berkembang di India bahkan sebelum Yesus sendiri terlahir ke dunia ini. Menurut Stephen Ross, buku terbitan tahun 2002, dan Stephen Knauf, di wilayah bernama Sanchi, Besnagar, India Tengah, terdapat sebuah tiang batu yang dikenal dengan nama tiang Heliodorus. Masyarakat setempat menyebut tiang itu sebagai pilar Kambaba yang didirikan oleh Heliodorus
duta kerajaan Yunani untuk India, bertuliskan tahun 113 sebelum Masehi. Heliodorus dikirim oleh Raja Yunani bernama Antialkidas, Raja Kerajaan Taksila yang merupakan bagian wilayah Bactria. Kerajaan Taksila ditundukkan oleh Alexander Agung pada tahun 325 sebelum Masehi. Pada masa itu, wilayah jajahan Yunani meliputi pula wilayah-wilayah yang saat ini dikenal sebagai Pakistan, Afghanistan, serta Punjab. Tiang Heliodorus tersebut pertama kali ditemukan oleh Jenderal Alexander Cunningham yang melakukan penggalian arkeologi pada tahun 1877. Namun pada waktu itu, Cunningham tidak terlalu menaruh perhatian terhadap tulisan kuno yang terdapat pada batu itu, karena tiang batu itu terlumuri oleh banyak serbuk permilon. Para berziarah yang bersembahyang di tempat itu mempunyai tradisi melumuri tiang itu dengan serbuk berwarna merah. Baru pada tahun 1901, Mr. Lake menemukan tulisan di balik tebalnya lumutan zat permilon itu, lalu menerjemahkan naskah yang berbahasa Brahmi kuno tersebut. Kalimat yang ditulis oleh Heliodorus pada saat tiang batu itu didirikan menyatakan bahwa ia telah beralih menjadi seorang Vaishnava atau pemuja Hindu. Menurut Stephen Ross, tulisan Heliodorus yang telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris tersebut pernah dipublikasikan dalam Journal of the Royal Asiatic Society yang isinya sebagai berikut. Pilar Garuda Wasudewa atau Wisnu, Tuhan para dewa ini dipancangkan di sini oleh Heliodorus, pemuja Wisnu, putra Dion, dan penduduk Taksila yang datang sebagai duta kerajaan Yunani dari Yang Mulia Raja Antialkidas kepada Raja Kasipura Bhagabhadra, sang penyelamat yang memerintah dengan penuh kemakmuran pada tahun ke-14 pemerintahannya. 3 ajaran utama akan mengarahkan seseorang ke surga: pengendalian diri, kedermawanan, dan kesungguhan hati. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Heliodorus telah menjadi pemuja Wisnu dan telah menguasai secara mendalam ajaran-ajaran kitab Weda. Kalau seorang duta besar seperti Heliodorus saja telah menjadi seorang Vaishnava, kita tentu boleh menduga bahwa telah banyak orang Yunani lainnya yang telah melakukan hal serupa. Paling tidak, temuan itu merupakan salah satu bukti penghargaan orang Yunani terhadap kebudayaan dan filsafat Hindu Vaishnava India. Temuan itu telah membantah tuduhan para ahli bahasa Sanskerta berkebangsaan Inggris. Sebagian besar adalah para misionaris Kristen. Pada masa penjajahan Inggris terhadap India, mereka menuduh bahwa legenda tentang Krishna dan tradisi-tradisi Hindu, khususnya ajaran Vaishnava atau Bhakti Yoga, pastilah hasil adopsi terhadap kisah Yesus dan ajarannya dalam kitab-kitab Injil. Pandangan seperti itu muncul karena para superioritas mereka sebagai orang Barat yang menguasai ilmu pengetahuan. Dengan adanya pilar Heliodorus tersebut, klaim mereka terbantah, dan terbukti bahwa tradisi pemujaan kepada Wisnu atau Krishna telah berkembang di India. Paling tidak, menurut pilar Kambaba itu, 200 tahun lebih awal sebelum Yesus sendiri lahir. Jadi tidak benar bahwa orang-orang Hindu India menyadur kisah Yesus dalam Injil lalu menuliskannya ke dalam kitab-kitab Purana, lalu menulis nama Kristus menjadi Krishna. Temuan arkeologi di atas merupakan bukti yang sangat kuat yang membenarkan bahwa kitab Bhagavata Purana dan Bhagavad Gita bukanlah mitologi yang terinspirasi oleh ajaran-ajaran Kristen. Kita bahkan dapat menduga bahwa proses penerimaan sebuah agama atau budaya oleh sekelompok masyarakat tertentu umumnya memakan waktu ratusan tahun. Kalau seorang duta besar sekali Heliodorus kemudian beralih menjadi seorang Vaishnava dan meninggalkan agama lamanya, pastilah ajaran Hindu Vaishnava telah berkembang selama ratusan, bahkan ribuan tahun di India. Menurut Rosen, pada tahun 1950-an, seorang sarjana Austria bernama Walter Eidlich menerbitkan buku yang berjudul Unknown India. Eidlich menuliskan pengalaman pribadinya dalam mencari kebenaran dan perkenalannya dengan Sri Maharaj, guru spiritualnya yang ia jumpai di pegunungan Himalaya pada tahun 1930-an. Dalam bukunya, Eidlich berkisah hal yang hampir serupa dengan apa yang terjadi pada diri Heliodorus, duta Yunani tersebut, yaitu orang Barat bertemu dengan guru spiritual India, lalu memutuskan untuk mengadopsi agama dan spiritualitas Timur. Kisah Eidlich berlanjut. Setelah beberapa tahun berada di India, Eidlich kemudian terjebak dalam kecamuk Perang Dunia Kedua. Ia ditangkap dan dipenjarakan di sebuah kamp selama 6 tahun. Selama di penjara itulah Eidlich bertemu dengan Sadananda, seorang asli Jerman yang berpakaian tradisional India, yang juga seorang tawanan. Mereka menjalin persahabatan.
dan Sadananda memperkenalkan elit ajaran Vaishnava atau pemujaan kepada Wisnu atau Krishna. Sadananda telah diterima sebagai murid spiritual ke dalam tradisi esoterik India, ajaran yang hanya diketahui dan dipahami oleh beberapa orang tertentu saja. Edlich terkesan oleh dalamnya pengetahuan rohani dan kebijaksanaan Sadananda. Ia merasakan bahwa pengetahuan Sadananda melampaui apa yang pernah ia terima dari Sri Maharaj, dan selanjutnya Edlich menerima Sadananda sebagai guru spiritualnya yang baru. Jadi Unknown India yang ditulis tentang Edlich bukanlah tentang indahnya panorama alam India, bukan pula ajaran yang umum tentang agama Hindu. Edlich menuliskan Vaishnava sebagai keagungan India yang tak banyak diketahui oleh masyarakat dunia. Mungkin orang masih heran, mengapa Vaishnava dianggap sebagai sesuatu yang tersembunyi? Menurut Britannia Book of the Year 1996, penganut Vaishnava meliputi 70% dari sekitar 800 juta penduduk Hindu India. Sisanya 25% adalah Saivitis atau pemuja Siwa. 2% adalah Neo-Hindu atau Hindu reformasi dari berbagai aliran. Akan tetapi masyarakat barat dan dunia tidak begitu akrab, bukan hanya dengan istilah Vaishnava, tapi juga asing terhadap ajaran-ajarannya. Tidak populernya Vaishnava ini salah satu adalah akibat peristiwa World Parliament of Religious Conference in Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1893. Pada saat itu Swami Vivekananda dari Ramakrishna Mission ditunjuk sebagai wakil Hindu dari India. Dalam konferensi tersebut, Swami Vivekananda yang sangat termasyhur itu memperkenalkan kepada dunia barat ajaran Hindu yang memuja jutaan dewa, politeisme, dan ajaran Advaita Vedanta sebagai realitas tertinggi. Advaita Vedanta mengajarkan bahwa kebenaran tertinggi adalah kekosongan atau ketiadaan, impersonal God. Kalau saja saat itu wakil Vaishnava juga diundang, pastilah pandangan orang barat terhadap Hindu akan sangat berbeda, bertolak belakang dengan Hindu versi Swami Vivekananda. Vaishnava bukan hanya monoteistik, tapi juga bersifat personal. Bhagavad Gita adalah kitab suci yang diterima oleh hampir seluruh sekte di India. Di dalamnya Krishna dengan jelas menyatakan bahwa beliau adalah kebenaran tertinggi. Krishna atau Wisnu mungkin memiliki banyak penjelmaan dan awatara, tetapi beliau adalah sumber dari semua penjelmaan itu. Krishna adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Jadi meskipun saat ini barangkali Vaishnava bukanlah bentuk Hindu yang paling banyak dikenal, tapi jelaslah bahwa ia merupakan tradisi keagamaan terkaya dan terpenting. Ajaran Vaishnava bukanlah ajaran sektarian, ia bersifat universal. Vaishnava inilah yang awalnya dikenal sebagai ajaran Sanatana Dharma atau The Eternal Function of the Soul, menurut Stephen Knapp tahun 2004. Ajaran Vaishnava saat ini telah berkembang dan dianut oleh orang-orang dari berbagai wilayah di dunia, khususnya setelah diperkenalkan oleh Asi Bhaktivedanta Swami Prabhupada, pendiri dan ajaran International Society for Krishna Consciousness, sejak tahun 1965. Saat ini banyak orang barat terpelajar yang menjadi murid-murid Srila Prabhupada dan menulis buku-buku dan artikel ilmiah tentang ajaran Hindu. Stephen Knapp, Yajnavalkya Das, dan lain-lain yang tulisannya telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan dijadikan buku Hindu agama terbesar di dunia, terjual laris adalah beberapa di antara puluhan Vaishnava yang sebelumnya memeluk agama lain. Edlich mungkin akan bangga kalau ia tahu bahwa Sadananda, guru spiritualnya yang Vaishnava, adalah saudara seguru dengan Asi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Karena Sadananda dan Asi Bhaktivedanta Swami Prabhupada adalah sama-sama murid Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Berkat usaha dan kerja keras beliau-beliaulah saat ini Vaishnava telah menjadi populer dan menjadi alternatif bagi kejenuhan kehidupan spiritual orang-orang timur dan barat. Meskipun pada awalnya diyakini masyarakat luas bahwa agama Kristen masuk ke India dibawa oleh Santo Thomas pada tahun 52 Masehi, banyak sarjana sekarang yang berpendapat bahwa agama tersebut sesungguhnya diperkenalkan oleh Thomas Cana, seorang pedagang dari Syria pada abad ke-4 Masehi. Thomas Cana datang ke Kerala, India bagian selatan bersama 400 keluarga lainnya. Di sana mereka lantas mendirikan gereja ortodoks Syria India. Dari bukti arkeologi dan uraian-uraian di atas, jelaslah bahwa Vaishnava bukanlah modifikasi atau adopsi dari ajaran Kristen. Legenda tentang Krishna bukanlah saduran dari kehidupan Yesus Kristus. Kisah kelahiran atau munculnya Sri Krishna ke dunia ini secara lengkap dapat kita baca dalam kitab Bhagavata Purana. Dalam kitab itu, Resi Vyasa menguraikan secara sangat lengkap identitas Krishna yang asli, bagaimana Sri Krishna menjelmakan diri menjadi Sri Wisnu, dan bagaimana Dewa Indra diciptakan sebagai makhluk hidup pertama. Atau
Kalaupun popularitas Krishna dianggap baru muncul sejak zaman Mahabharata, tetap saja kita tidak lupa bahwa nama lain dari Sri Krishna adalah Narayana. Nama Narayana telah dikenal bahkan sejak zaman yang oleh para sarjana disebut sebagai zaman Weda dalam sejarah perkembangan Hindu di India. Jadi, dari sudut pandang ini pun jelas bahwa Krishna dan ajaran Vaishnava telah berkembang jauh hari sebelum ajaran Kristen diperkenalkan ke India. Belum lagi bukti-bukti yang ditemukan saat ini semakin memperkuat dugaan bahwa Yesus Kristus memang pernah ke India dan berguru di sana. Dengan demikian, proses sebaliknya bisa saja terjadi. Kalau kemudian banyak persamaan antara ajaran Krishna dan ajaran Kristus, kita harus memandangnya secara spiritual, yaitu bahwa kita memuja Tuhan yang satu, Tuhan yang sama, yang kita sebut dengan banyak nama yang berbeda-beda. Apalagi ada hubungan yang menarik antara identitas Yesus Kristus dan identitas Krishna, sebagaimana yang diungkapkan oleh masing-masing kepribadian tersebut dalam dua kitab suci yang berbeda. Dalam kitab Injil, Yesus mengemukakan identitasnya sebagai Tuhan Putra, bukan Tuhan sendiri. Sementara itu dalam Bhagavad Gita bab 10 sloka 8 dan bab 14 sloka 4, Sri Krishna menyatakan bahwa beliau adalah ayah dari semua makhluk hidup, sumber segala dunia rohani dan dunia material. Dalam sloka ini disebutkan, Aham sarvasya prabhawo mata sarvam pravartate hitamata bhajanti mam buddha bawa samanvitaha. Aku adalah sumber segala dunia rohani dan dunia material. Segala sesuatu berasal dariku. Orang bijaksana yang mengetahui kenyataan ini secara sempurna menekuni bakti kepadaku dan menyembahku dengan sepenuh hatinya. Sarva yunisu konteya murtaya sambhavantiya tasam brahma mahadionir aham bija pradapita. Hendaknya dimengerti bahwa segala jenis kehidupan dimungkinkan oleh kelahiran di alam material ini, dan bahwa akulah ayah yang memberi benih, wahai putra kunci. Jadi, dalam kitab Injil, Kristus memperkenalkan diri sebagai putra Tuhan, sedangkan dalam Weda, Krishna menyatakan diri sebagai ayah. Sekarang terserah bagaimana kita akan menginterpretasi atau menafsirkan hubungan bapak dan ayah ini. Satu hal yang pasti, Krishna bukan tokoh yang keberadaannya terinspirasi dari kisah hidup Yesus. Pemujaan kepada Krishna atau Wisnu telah berkembang di India jauh-jauh hari sebelum ajaran Kristen masuk ke India. Tetaplah bangga menjadi Hindu.